Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, tetap semangat di masa pandemi ini untuk selalu belajar. Untuk bimbingan TK kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat daftar hadir ya, dengan menggunakan Microsoft Excel atau salah satu contoh dari program pengolah angka. Salam sukses, cerdas, cermat, sehat, sopan, tangguh, syukur, sukses. Selamat belajar. Untuk pertemuan bimbingan TK pada hari ini kita akan mempelajari dulu teori bagaimana nanti mengenal Microsoft Excel. Kemudian nanti kita akan mempraktekkan bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk membuat daftar hadir. Nah, mari kita awali. Nah, sekarang kita akan belajar pengertian dari Microsoft Excel. Ini adalah salah satu contoh dari program pengolah angka. Ini kita lihat Microsoft Excel adalah software pengolah data yang memiliki banyak perintah pendukung untuk memaksimalkan pengolahan data. Microsoft Excel juga biasa disebut sebagai program spreadsheet, di mana tiap-tiap data dapat kita sisipkan pada lembar kerja atau worksheet yang berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pada saat praktek. Kemudian sekarang kita bicara fungsinya. Nah, fungsi dari Microsoft Excel. Nah, ada beberapa fungsi. Di sini kita lihat ada kurang lebih 8. Yang pertama, pembuatan tabel data. Kemudian yang kedua, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus dan grafik, database dan lain sebagainya. Kemudian digunakan untuk membantu di bidang bisnis, untuk membantu pekerjaan di bidang ilmiah. Yang kelima, membantu pekerjaan di bidang perencanaan. Kemudian membantu pekerjaan di bidang pembuatan statistik. Kemudian yang ketujuh, pembuatan lembar kerja atau worksheet. Kemudian pengelolaan angka untuk perhitungan sebuah data atau basis data dan grafik. Ini adalah contohnya, ini tabel-tabel data, ini pengolahan data atau penggunaan dari Microsoft Excel. Nah, kita tinggal lihat ini. Nah, kemudian bagian-bagian dari Microsoft Excel kita lihat. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Excel. Ada Office button, ya. Di sini juga nanti tergantung, ada yang menggunakan file, home, insert, ya. Ada kalau yang ini menggunakan Office button. Contohnya ini menggunakan yang 2010. Ada quick access untuk perintah cepat, ada baris menu atau menu bar, ya, back layout, formula, data, review, view itu termasuk menu bar. Kemudian ini baris judul atau title bar, ya. Kemudian di sini juga ada tombol ukuran, ada minimize, ada maximize, kemudian close, ya. Kemudian juga ada namanya toolbar. Ini kita juga bisa menyebutnya ini ribbon, ya. Ada group, clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada cell, ada editing. Kita bisa banyak belajar nanti menggunakan literasi.
ya, bisa mencari informasi di internet seperti apa, fungsinya juga untuk apa. Ya, kemudian di sini ada name box atau kotak nama. Ini tertera A1 karena berada di sel A1 di kolom A di baris ke-1. Ya, kemudian juga ada formula bar atau baris rumus. Ya, jadi nanti untuk pengisian rumus ada di sini. Kemudian di sini juga ada sel yang aktif. Ada sel yang aktif. Ini ditandai dengan garis atau border yang lebih tebal. Kemudian kita juga akan mengenal baris. Kemudian Anda akan mengenal kolom. Ya, kemudian ada sheet ya atau tab worksheet, lembar-lembar kerja. Ini sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kemudian kalau ingin menambah jumlah sheet itu dengan menggunakan insert worksheet. Ya, ini yang utamanya di sini nih. Ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, terus di sini bisa menambah sampai sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, terus di sini ada status bar, ada dokumen area, ini horizontal, scroll, kemudian vertikal. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Microsoft Excel. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa praktek ya, nanti kita bisa praktek. Nah, kemudian apa yang akan kita praktekkan untuk pertemuan kali ini? Nah, ini kita akan belajar bagaimana membuat daftar hadir dengan Microsoft Excel. Ini langkah-langkahnya: membuat lembar kerja baru, kemudian bagaimana setting nanti lembar kerja, kemudian membuat daftar hadir pembelajaran, kemudian menyimpan dan memberi nama lembar kerja. Nah, ini ya. Jadi ini adalah target atau capaian yang ingin kita pelajari pada pertemuan bimbingan TIK kali ini. Untuk bimbingan TIK kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan program pengolah angka yaitu Microsoft Excel. Seperti biasa, kita klik tombol start. Nah, kemudian kita akan mencari dengan menggunakan scroll yang ada di mouse. Kita scroll ke bawah, kita cari Microsoft Excel 2016. Ya, bisa juga menggunakan yang di sini. Ini ada Excel. Kita pakai yang di sini. Kita lakukan double klik. Nah, setelah kita melakukan double klik, maka akan muncul ya, seperti biasa di bagian kiri ada namanya recent. Recent berarti file-file yang sudah pernah dibuka sebelumnya. Ya, kalau belum dibersihkan, biasanya file-file ini masih ada. Nih, kemudian seperti fasilitas Microsoft Word, di Excel juga ada fasilitas-fasilitas yang lain. Misalkan kita mau membuat apa, silahkan nanti kalian bisa mengeksplorasi. Setelah membuka Microsoft Excel, silahkan eksplorasi. Karena kita mau membuat daftar hadir pembelajaran, maka kita gunakan yang blank dokumen. Nah, ini adalah area kerja atau lembar kerja dari Microsoft Excel. Kita amati. Nah, ini bentuknya file. Tadi pada saat contoh ada office button. Nah, ini yang menggunakan 2016 sehingga bedanya hanya di sini. Ya, nih. Ini menu-menunya sama. Kemudian ribbon ya. Ini ribbon, kumpulan dari grup-grup itu namanya ribbon. Ya, ada grup clipboard, ada font, ada alignment dan seterusnya.
ya. Kemudian di sini juga ada conditioning format, ya. Kemudian di sini nama dokumen, ya, dokumennya book 1 Excel, ya. Kalau Microsoft Word doc 1, kalau Excel book 1. Kemudian di sini ada minimize, maximize, kemudian close. Kemudian kita bicara tadi bagiannya ini A1. Kenapa? Karena ini kita ada di rank. Jadi saya klik seperti ini, nah itu rank A, rank B, rank C, rank D, dan seterusnya. Kemudian di sini kita klik di salah satu sel. Nah, sel A1. Kenapa disebut dengan sel A1? Karena ada di kolom A atau di rank A di baris ke-1. Berarti ketika saya klik di sini, nah, kita amati. Oh, ini rank I, kemudian di baris ke-13, sehingga di sini tertulisnya I13 di kotak namanya. Jadi di mana sel yang aktif, nanti secara otomatis di sini akan muncul kotak namanya. Ya, sel ini dimaksud dengan sel. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Maka ini disebut dengan sel. Sel yang aktif ditandai dengan border yang lebih tebal. Ini berarti sel yang aktif. Oke, kita akan memulai membuat daftar hadir siswa dalam proses pembelajaran. Kita lihat, kita akan butuh judulnya dulu. Kita akan tulis, ya. Kita boleh setting akhir, tidak ada masalah. Kita memulai dulu, misalkan daftar hadir proses pembelajaran. Nah, kemudian mata pelajaran bimbingan TIK kelas 8 SMP Negeri 2 Bukateja tahun 2020. Nah, kita enter 2 kali, terus kita tulis nomor, kemudian nama siswa, ya, kemudian kelas. Nah, kemudian di sini nanti ada ada keterangan. Nah, keterangan. Kalau perlu nanti ada paraf, boleh kita Ctrl X, kemudian kita pindah. Terus di sini ada tanda tangan. Nah, tanda tangan. Kemudian nanti di bawah keterangan itu pasti ada tertulis sakit, izin, kemudian alfa. Nah, kalian perhatikan, kalau melihat tulisan ini pasti terlihat masih kurang rapi atau berantakan. Mari kita mulai. Kita blok dulu, ya, kita setting, ya, kita klik di sini pojok ada tanda ini untuk membuat blok. Nah, untuk membuat blok seluruh, kemudian kita ganti menjadi Times New Roman. Kita lihat, kita cari sampai di bawah ini ada Times New Roman. Kita scroll sampai di bawah, karena huruf T jadi ada di bawah. Nah, ini Times New Roman. Kemudian
font size-nya ya, kita klik juga di sini ada tanda panah ke bawah 12 standar ya. Kemudian kita setting sekalian, pack layout, margin, custom margin kita gunakan yang legal, nah yang agak lebar, legal. Kemudian kalau ini orientasinya kita lihat, kalau kita butuhnya berdiri ya berarti portrait, kalau untuk melebar berarti landscape, kita pakainya yang portrait aja. Nah, kalau sudah disetting maka di sini akan muncul tanda bahwa ini lembar pertama, ini nanti pasti lembar kedua, lembar ketiga dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana biar merapikan? Nah, kita lihat. Nah, kita lebarkan. Caranya bagaimana? Antara rank A dan rank B itu kita klik ya, di drag, ditekan sambil digeser. Nomor tidak terlalu besar. Nah, dilepas. Nah, untuk nama siswa itu bisa kita lebarkan lagi. Nah, kita lebarkan sedikit. Kemudian kelas cukup. Kemudian tanda tangan. Ini tanda tangan, kemudian keterangan ya, cukup segini. Nah, kemudian setelah itu kita akan rapikan. Ini penulisan daftar hadir itu menggunakan kolomnya sampai kolom G atau rank G. Berarti kita blok dari rank A sampai rank G. Kita blok. Nah, kita blok. Karena ini kita pakainya sampai di sini nih alpha. Kenapa saya membuat bloknya dari rank A sampai rank G? Karena ini terakhirnya ada di sini nih. Nah, kemudian kita cari di home. Kemudian kita pilih namanya icon merge and center untuk menggabungkan beberapa sel. Nah, sehingga dia tepat nanti ada di tengah. Ini juga. Jadi buatnya satu persatu. Nah, seperti ini. Merge and center. Ya, kita buat seperti ini. Nah, ini sudah mulai terlihat rapi. Kemudian ini di blok juga. Kemudian di center sehingga rata tengah. Kemudian kita lihat di sini ada di baris pertama nomor, di baris ketujuhnya kosong, sementara di sini ada tulisan atau teks, sehingga kita gabung seperti ini. Nah, kemudian kita merge and center seperti semula. Merge and center lagi, merge and center lagi, merge and center lagi. Lah, kolom keterangan ini kita blok karena ada sakit izin alpha, kita merge and center. Nah, di tengah. Kemudian ya sakit izin alpha juga kita center di tengah. Jadi tidak bisa membuat keseluruhan karena masing-masing sel ini berdiri sendiri. Nah, kalian amati tulisan nomornya ada di bawah ini, tidak tepat ada di tengah. Bagaimana caranya? Nah, kita blok semuanya sampai di sini, kemudian kita pilih yang daerah sini nih, alignment. Di sini ada alignment, maka kita pilih yang tengah sini. Nah, maka ini sudah terlihat rapi, ini sudah terlihat rapi. Kemudian misalkan jumlah siswanya ada 24, maka kita akan buat 1, 2. Nah, kita tidak usah menulis angka dari 1 sampai 24, cukup 1 sampai 2. Kemudian kita blok ya, ditekan sambil digeser, atau bisa juga menggunakan tombol shift dan anak panah ke bawah. Nah, kemudian kita taruh kursor ini ya, tanda plus putih ini berada di sini. Set. Nih, ini di sini nih. Nah, kemudian kita tarik ke bawah sampai dengan nomor 24, lepas. Nah, itu yang dimaksud dengan drag fill. Drag fill, penomoran otomatis. Nah, itu hanya ada di Microsoft Excel.
kemudian setelah itu kita buat dulu, kita blok semuanya dari nomor 1 sampai 24 ya, kemudian menggunakan icon border. Ada di grup font itu namanya, ada icon namanya border. Nah, kemudian kita pilih all border. Nah, maka kita sudah bisa melihat hasilnya ini. Ini form daftar hadir yang masih kosong. Nanti kita bisa blok semua. Kemudian kita bisa membesarkan barisnya biar lebih besar lagi. Kita lihat di sini ya, di menu format, di group cell, kita klik format, kemudian pilih row height. Nah, row height, kemudian di sini 15,75, jadi tinggi barisnya ini adalah 15,75. Kita akan pembesarkan menjadi 25. Nah, maka akan terlihat lebih besar. Ya, kita lihat. Nah, hasilnya lebih besar. Ini di sini kecil, di sini besar karena kita sudah memperbesar ini. Ya, tinggal kita ratakan lagi, di set dulu. Nah, kemudian ditebalkan. Ini di tengah di senterkan lagi, terus ditebalkan. Nah, ini ya, jadi ini juga ini terlihat angka 1 sampai, cukup dari sini aja, rank A nya di blok, kemudian ditengahkan ya, dia nanti teksnya berada di tengah. Nanti kita tinggal memberi nama ya, memberi nama siswa di sini. Juga ada fasilitas untuk mengurutkan data. Contoh misalkan di sini ada kelas 8A. Nah, 8A. Nah, kemudian kita blok dulu, kemudian kita ditengahkan. Habis itu sama kayak tadi. Kalau tadi ini kita membuat penomoran secara otomatis, kalau di sini kita akan mengkopinya ke bawah biar nanti sama-sama kelas 8A. Jadi kita tidak perlu banyak membuat ketikan. Nah, ini sudah selesai. Kemudian ini juga perlu dipelajari, perlu kalian ketahui. Saya ingin membuat penomoran otomatis. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita masuk dulu ya, kemudian kita pinggirkan, kita tengahkan dulu, kita pinggirkan. Nah, kemudian yang 2 kita taruh center. Jadi membuatnya ini satu kolom dibuat seperti ini. Nah, jadi caranya seperti itu, satu persatu. Kemudian kita blok, kemudian ya kita coba. Nah, jadi jadi kita membuatnya seperti pertama tadi kayak gini dulu. Kita ulang dulu seperti tadi. Kita membuat dulu, mengisikan, kemudian kita taruh di pinggir, di rata kiri, kemudian nomor 2 di center ya, ditengahkan di sini. Jadi yang genap-genap ditengahkan dulu. 2 4 6 8, kemudian 10. Nah, kemudian kita blok, kemudian kita drag fill, ditekan sambil digeser, maka selesai. Kita tinggal menulis nama di sini. Namanya acak boleh. Ya, namanya acak. Misalkan saya pakai ini contohnya adalah ada A, D, F, G, H, J, U, T, K, L, N, B, T, Y. Kemudian ini jangan nama siswa, kita ganti R saja. Nah, kita kemudian W,
kemudian Q, A, Z, C, F lagi, G lagi, J lagi, K lagi, E lagi. Oke. Nah, ini bisa kita urutkan. Jadi kita memasukkan data acak, nanti kita gunakan, kita tengahkan dulu biar jelas. Nah, ini tidak urut. Di Microsoft Excel ada fasilitas untuk mengurutkan data. Dari sini nih, data, kemudian sort. Nah, ini ada tulisan seperti ini, kita coba. Nah, nanti ada urutannya A sampai Z, urutannya dari A sampai Z, kemudian yang mau diurutkan yang mana? Ini pertanyaannya, sort by, nah ini kolom B. Berarti kita tulis di sini, pilih yang B. Maka kita lihat. Nah, ini sudah urut. Maaf, kita ulang lagi. Ya, ada yang belum. Kita cek yang satunya lagi. Nah, ini kita sudah urutkan. Tadi saya ulang ini caranya. Nah, dari sini, kemudian sort, kita pilih yang continue with the current selection. Nah, kemudian setelah itu kita sort. Maka kolomnya adalah kolom B, kita pilih Ox. Maka udah otomatis A, B, C dan seterusnya. Ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh Excel untuk bisa mengurutkan data. Kalau sudah, mari kita belajar yang berikutnya, yaitu menyimpan dokumen. Bagaimana caranya? Dari menu file, kemudian save. Ya, kemudian pakai disk PC untuk menyimpan di dokumen di komputer itu di disk PC. Nah, sampai muncul kotak dialog. Terus kita beri nama. Ya. Anto Kuswoyo kelas 8. Nah, kalau sudah, kita save. Nah, maka secara otomatis file yang tadi kita simpan itu sudah muncul di title barnya, baris judulnya ini. Sehingga kalau besok kalian akan membuka kembali, kamu cukup tinggal cari file di dokumen, namanya siapa, misalkan karena ini saya yang membuat, sehingga namanya Anto Kuswoyo kelas 8. Ya, demikian yang bisa kita bahas berkaitan dengan materi membuat daftar hadir menggunakan Microsoft Excel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa nanti dipraktekkan, ada waktu mempraktekkan. Kalau nanti ada kesulitan, silakan nanti bertanya melalui classroom masing-masing, classroom bimbingan TIK kelas 8. Ya, kemudian kita close, jangan lupa kita close lagi. Kemudian kalau ingin mematikan, berarti jangan lupa klik start, kemudian power, klik power, kemudian kita pilih setting down. Sebelum saya akhiri, tidak ada salahnya saya mengulang kembali sedikit bagaimana mulai dari tahapan membuat, membuka, mengedit sampai menyimpan dokumen di Microsoft Excel. Kita mulai dari sini. Kemudian kita pilih Microsoft Excel, kemudian kita pilih blank dokumen. Nah, kemudian kita bisa memulai dulu atau bisa nge-setting dulu. Kita coba setting dulu, tidak apa-apa. Ini ya, nomor nama siswa di sini, kelas cukup segini, tanda tangan dibesarkan sedikit, kemudian keterangan sakit izin alfa. Maka kita tinggal langsung menulis saja tadi. Ya, nomor
nama siswa, ya, kemudian kelas, ya, kemudian tanda tangan. Ini kalau kurang lebar langsung dibesarkan sekalian. Kemudian di sini ada kolom keterangan, kemudian ada sakit, ada izin, nah, ada alfa. Nah, nanti untuk penulisan judul kita bisa langsung boleh. Jadi sebelum ngetik kita blok dulu dari kolom A sampai kolom G ini. Kuncinya di sini nih. Match and center, kemudian daftar hadir proses pembelajaran. Nah, ini bisa di match and center, tulis lagi, kemudian ditulis lagi. Kalau kurang berarti menggunakan insert. Maaf, pakainya jangan insert tapi ini di sini insert row. Nah, kemudian tahun dan seterusnya. Nanti setelah itu kita boleh drag fill 1, 2, 3, boleh sampai ke angka 3, terus di drag fill sampai nomor 24. Nah, kemudian kita boleh langsung juga membuat blok seperti ini. Nah, kemudian ditengahkan. Nah, ditengahkan lagi. Nah, kemudian tinggal, oh ini ternyata saya masih kurang satu. Caranya gimana? Kalau seperti ini, ya, kita Ctrl X saja, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita tinggal membuat border satu lagi seperti ini, selesai. Tinggal match and center, match and center, match and center, dan match and center. Di sini juga match and center. Udah selesai. Ya, tinggal bagaimana tadi, misalkan ini 8A, kita tulis lagi 8A 2 kali, kita blok, kemudian kita drag fill. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, 1 sampai 10 dulu. Nah, terus dipinggirkan. Nah, terus ini ditengahkan, yang genap ditengahkan seperti ini. Nah, kita 10. Nah, kita tengahkan, kalau sudah kita drag fill lagi. Nah, itu. Ya, kalau mau mengurutkan data tadi menggunakan data sort, kemudian jangan lupa continue with current selection. Habis itu kita lihat, oh ini yang mau diurutkan adalah kolom B, maka kita pilih kolom B. Ini dari A sampai Z. Bisa juga Z sampai A. Berarti kalau Z sampai A, berarti yang namanya huruf depannya Z berarti ada di urutan nomor 1 dan seterusnya. Kemudian kita simpan. Dari sini boleh, sebenarnya dari sini boleh, dari sini juga boleh. Save, ya, klik, diberi nama, habis itu save. Nah, demikian. Maka di sini nanti akan tertulis dengan nama kalian. Jadi jangan lupa berlatih membuat daftar hadir, kemudian nanti bisa dikirimkan ke Google Classroom. Jadi tugasnya menunggu sampai kamu mendapatkan tugas dari kami melalui Google Classroom. Kemudian jangan lupa membiasakan diri untuk disiplin, dimatikan, kemudian di power, kemudian pilih shutting down. Berarti untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian kalian bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar hadir dan mengembangkan lagi untuk yang lain. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.